Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Di video kali ini saya akan menyelesaikan soal-soal matematika diskrit seperti yang ada di layar dengan menggunakan sebuah program. Oke, mari kita mulai saja. Untuk nomor 1, nyatakan PPB 1242 dengan 1986 sebagai kombinasi Lancar 1242 dan 1986. Kita lihat kode dari programnya. Di sini menggunakan Python. Oke. Untuk di sini line yang ini kita mendeklarasikan sebuah fungsi yang bernama fpb dari A dengan B. Dan juga ada penentuan kondisi. Jika A kurang dari B, maka di sini kita buat variabel baru, yaitu variabel kecil dengan dimasukkan nilai dari A, dan juga variabel yang besar masukkan dengan nilai B. Tapi jika sebaliknya, yaitu B kurang besar dari A, maka kecil akan dimasukkan nilai B dan juga besar akan menjadi A. Lalu di sini ada bagi, yaitu seperti rasio dalam perkalian, yakni besar dibagi dengan kecil. Lalu dibulatkan. Di sini ada sisa, yaitu besar dikurang dari kecil dikali rasio yang sudah kita dapatkan. Oke. Lalu di sini ada print, yaitu untuk output, untuk memperlihatkan bagaimana prosesnya berjalan. Yakni di sini besar dikurang kecil dikali dengan rasio sama dengan sisanya. Oke. Dan jika sisa sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan nilai kecil dan program akan berhenti. Tapi jika selainnya, maka dia akan memanggil kembali dirinya dengan memasukkan kecil sebagai nilai A dan juga sisa sebagai nilai B. Di sini ada untuk inputnya, untuk bilangan ke-1 dan juga bilangan kedua. Lalu di sini ada output fpb dari bilangan ke-1 dan bilangan kedua sama dengan di sini kita panggil fungsinya. Oke, coba kita jalankan. Misalkan bilangan ke-1 1986 1242. Nah, maka 1986 itu besar dikurang yang kecil dikali dengan rasionya setelah dibagi tadi ketemu sisanya adalah 744. Lalu dipanggil lagi di sini dengan kecil 1242 dan juga sisa 744. Oke, seterusnya sampai dia sama dengan 0, maka akan di-return atau dikembalikan nilai yang kecil, yakni 6. Jadi FPB-nya adalah 6. Oke, lanjut ke nomor 2. Kita lihat nomor 2. Sini ada 15 soal di dalam ujian akhir matematika diskrit. Berapa banyak cara pemberian nilai bilangan bulat pada setiap soal? Jika jumlah nilai keseluruhan soal adalah 100 dan setiap soal mempunyai nilai paling sedikit 8. Khusus untuk soal ini, nyatakan jawaban akhir dalam C, A, B saja. Tidak perlu dihitung nilainya. Oke. Untuk programnya seperti ini. Ya. Di sini untuk line 1 diminta untuk memasukkan jumlah soal. Dan juga untuk minimal poin satu soal.
di line 3 untuk total keseluruhan poin, yaitu 100. Di sini ada jumlah min, maksudnya adalah jika minimal poin satu soal ini dikalikan dengan n, yakni misalkan jumlah soal sama dengan 15, minimal poin 8, maka 8 akan dikali dengan 15, sekitar 120. Nah, jika jumlah min lebih besar dari poin max, maka akan mengoutput tidak bisa dihitung karena 120 lebih besar dari 100, maka tidak bisa dihitung. Dan jika selainnya, maka R adalah poin max dikurang dengan jumlah min. Misalkan kita memiliki jumlah soal 10 dengan minimal poin satu soal sama dengan 8, keseluruhan poin sama dengan 100, maka untuk jumlah minnya sama dengan 80 kurang dari poin max, ya. Lalu di sini R sama dengan 100 poin max dikurang jumlah min, yaitu 80, jadinya 20. Nah, untuk menentukan C, N, R, maka formatnya itu adalah N ditambah R dikurang 1. Untuk N-nya yaitu jumlah soal 10 ditambah R yaitu 20 dikurang 1. Jadi 29, R yaitu 20. Maka C 29,20. Oke, itu saja untuk nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ada 6 buku basis data, 3 buku metode numerik, 4 buku algoritma pemrograman, dan 5 buku jaringan. Tentukan banyaknya cara agar buku-buku tersebut dapat disusun dalam satu baris sedemikian sehingga untuk masing-masing soal: A. Semua buku yang topiknya sama letaknya bersebelahan. B. Urutan buku dalam susunan bebas. Oke, di sini ada programnya. Pertama-tama kita membuat sebuah fungsi untuk menentukan faktorial agar lebih mudah. Di sini akan mengambil sebuah variabel n atau parameter n, dan jika n ini sama dengan 1 atau n sama dengan 0, maka nilai faktorialnya akan dikembalikan yaitu 1. Tapi jika selainnya, maka akan mengembalikan n dikali dengan faktorial lagi n kurang 1. Maka akan terus sampai semuanya atau n sama dengan 0 atau sama dengan 1. Di sini dideklarasikan sebuah array atau list untuk memasukkan banyaknya topik buku atau banyaknya buku. Di sini ada n, yaitu input untuk memasukkan banyak topik buku. Nah, masuk ke perulangan. For i in range 0, n. Jadi dari range 0 sampai dengan n, maka kita akan membuat sebuah dictionary yang bisa menampung sebuah buku dengan topik dan juga jumlah. Di sini disuruh masukkan topiknya apa dan juga jumlahnya berapa. Lalu dimasukkan ke dalam list buku atau array yang menampung buku-buku. Oke. Lalu di sini ada output banyak cara menyusun buku di setiap topik. Di print sebagai dekorasi. Di sini ada list cara. Maksudnya list cara ini adalah array atau list yang bisa menampung
berbagai banyaknya cara untuk menghitung di buku di setiap topik. Jadi, untuk setiap buku di dalam list buku, cara ini adalah faktorial dari jumlah dari buku tersebut. Dan di sini akan di-output buku dengan topik apa sama dengan berapa kali cara untuk menyusunnya. Dan di sini cara ini akan dimasukkan ke dalam list cara. Oke. Ke bawah banyak cara menyusun buku dengan A. Topik sama bersebelahan. Kita buat sebuah variabel sebelahan dengan memfaktorialkan banyaknya topik, yakni banyaknya topik n. Dan di sini untuk mengalihkan sebelahan ini dengan semua cara yang ada di dalam list cara, maka kita buat perulangan. Jadi untuk cara-cara di dalam list cara, kita kalikan dengan sebelahan. Dan dia akan menampilkan sebelahan. Berapa kali cara untuk menyusun topik sama bersebelahan. Oke, untuk susunan bebas. Di sini kita harus menentukan banyak bukunya dulu. Banyak semua buku. Jadi, dalam list buku, banyak buku ini kan 0. Dia akan selalu ditambah dengan jumlah buku yang ada di list buku. Dan juga di sini ada banyak cara. Untuk setiap cara di dalam list cara akan dikalikan dengan banyak cara. Kenapa di sini tidak 0? Karena kalau 0 dia akan menghasilkan 0 dan juga nanti di sini akan dibagi dengan 0. Jadi tidak terdefinisi. Jadi untuk hasilnya yaitu faktorial dari banyak buku. Faktorial dari banyak buku dibagi dengan banyak caranya. Oke, di sini akan di-outputkan hasilnya. Kita coba masukkan banyak topik buku. 4. Topik buku pertama yaitu basis data dengan jumlah buku 6 atau denominator dengan jumlah buku 3. Algoritma program jumlah buku 4, jaringan buku 5. Nah, banyak cara menyusun buku di setiap topik. Buku basis data 720 cara, metode numerik 6 cara, algoritma pemrograman 24 cara, dan jaringan 120 cara. Topik sama bersebelahan yaitu 2985, 98400 cara, 5145, 94080 cara. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan dari program-program penyelesaian berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.